Puji Tuhan, haleluya. Pada pagi hari ini mari bersama kita merenungkan firman Tuhan yang akan saya berikan judul Mandat Kristus Raja. Apakah Bapak Ibu Saudara kita semuanya mengingat firman Tuhan dalam Galatia 2 ayatnya yang ke-20 yang berbunyi, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Mari bersama kita memperhatikan kalimat "bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Roh Kristus hidup di dalam kita semua. Roh Kristus ada dan bergerak di dalam diri Bapak Ibu Saudara semua. Kita umat tebusan Tuhan. Apakah Bapak Ibu Saudara bisa merasakan bahwa Roh Allah itu ada dalam setiap hati kita? Dan keberadaan Roh Kristus ini adalah pribadi yang tinggal di dalam kita. Pribadi itu suci, kudus, dia lembut, penuh kasih dan berkuasa. Itulah pribadi Roh Kudus yang Tuhan janjikan dan sudah Dia curahkan dalam hati kita ketika kita percaya kepada Yesus. 1 Yohanes 4 ayat 4, "Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini." Bahkan roh manusia, roh kita ini begitu kecil dibanding roh Allah yang tinggal di dalam diri kita. Sekarang bila Roh Kristus telah diberikan di dalam kita, apa yang dikehendaki dari roh tersebut? 1 Petrus 2 ayat 9, saya akan memulai membaca dari kata supaya. "Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia." Dan dalam Matius 24 ayat 14 tertulis, "Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya." Roh Kristus yang diam di dalam setiap kita menghendaki kita, mendorong kita untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Apakah saudara merasakan dorongan itu? Ya, kita semua akan dipakai oleh Allah. Pesan-pesan Injil kerajaan akan tersampaikan melalui mulut kita. Kitalah yang menyuarakannya kepada dunia ini. Tentunya dengan tuntunan Roh Kudus. Kitalah yang menceritakannya, kitalah yang akan menginformasikannya, membagikannya. Inilah mandat dari Kristus Raja. Tugas yang istimewa. Kita orang percaya memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama pada hal ini. Tugas pemberitaan Injil kerajaan bukan hanya tugas pendeta, gembala, atau pelayan saja, tapi tugas kita semua, umat yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Mengapa kita harus terus bersaksi di sepanjang hidup kita? Yang pertama, karena memang status kita di hadapan Allah adalah saksi-saksi. Yang kedua, karena dengan kesaksian kita tentang kebenaran Injil, itu akan makin menguatkan, akan makin meneguhkan dari kesaksian-kesaksian sebelumnya yang sudah disaksikan, yang sudah dilihat oleh para nabi, dan yang tertulis di firman Tuhan. Kita adalah orang-orang percaya yang diberikan kesempatan hidup di saat ini. Kita juga mengalami dan merasa dan melihat bahwa apa yang ditulis oleh firman Tuhan adalah ya dan amin. Itulah perlunya kita terus bersaksi. Kita akan meneguhkan kesaksian-kesaksian yang sudah ada. Dalam Wahyu 12 ayat 11,
Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Si ular tua, iblis, dikalahkan. Selain oleh darah anak domba, iblis dikalahkan juga oleh perkataan kesaksian kita. Kalau Bapak Ibu Saudara, kita semua ingin agar pekerjaan-pekerjaan setan, pekerjaan-pekerjaan jahat ditaklukkan, dikalahkan di bawah kaki kita, banyaklah bersaksi. Bersaksilah sesuai dengan firman Tuhan. Bersaksilah bahwa kuasa kegelapan itu sudah dikalahkan. Bahwa Yesus sudah mematahkan kuasa si jahat. Bahkan bilur-bilurnya menyembuhkan. Melalui kesempatan renungan saat ini, firman Tuhan mengingatkan kita kembali untuk kita tidak berhenti untuk terus bersaksi, menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan yang telah kita alami, yang telah kita lihat dan telah kita rasakan. Apa yang dimaksud menceritakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah? Di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Pada prinsipnya, apa yang Allah kita perbuat itu tidak dapat dilakukan, dikerjakan oleh Allah-Allah lain di luar Tuhan Yesus. Allah kita heran dan tidak terselami perbuatannya. Bagaimana perbuatan besar Allah di zaman Musa dengan 10 tulah dan laut Tiberau yang terbelah itu. Dan bagaimana perbuatan besar Allah kita di zaman Daniel dengan kisah dapur api dan gua singa. Dan bagaimana perbuatan besar Allah kita dinyatakan pada seorang gadis, ya, seorang yang masih perawan, namun dia mengandung dan melahirkan seorang putra, yaitu Yesus. Dan di saat ini pun, di masa ini pun, bagaimana Bapak Ibu memperhatikan perbuatan besar Allah juga bekerja di antara kita. Mungkin ada Bapak Ibu yang berdoa, yang berharap. Secara kasat mata, secara logika mungkin tidak mungkin. Tetapi Allah memberikan jawaban doa. Allah memberikan jalan keluar. Itulah kesaksian-kesaksian yang besar. Kesaksian-kesaksian yang tidak masuk akal. Yang kekuatan manusia tidak bisa mengerjakan. Hanya kekuatan dari Tuhan. Saksikanlah itu. Inilah mandat dari Kristus Raja. Puji Tuhan. Mari tugas dari Kristus Raja ini, untuk kita menyaksikan Injil Kerajaan ini, kita lakukan dengan pertolongan Roh Kudus. Dan kita percaya bahwa dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Amin. Kami bersyukur Bapa untuk kepercayaan, untuk kasih yang Bapa curahkan bagi kami. Berikan kami keberanian, berikan kami sukacita ketika kami harus menyaksikan perbuatan-perbuatan yang besar kepada banyak orang, sehingga semua menerima keselamatan. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa syukur sembahyang kami. Semua kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.